94,4 FM. Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan pada kesempatan hari ini Jumat tanggal 13 Mei 2022 untuk mendengarkan bersama di 94,4 dalam program acara kita yaitu Titian Ilahi untuk episode 1079. Pendengar di mana saja Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, tentunya acara ini kita dengarkan bersama melalui FM 94,4 FM dan tentunya kita akan dengarkan sebentar ada narasumber kita yang akan membahas topik kita yaitu menggapai pribadi mabrur di bulan Syawal. Dan tentunya kenapa kita mengangkat topik seperti ini? Berhubung umat kaum muslimin dan muslimah ini sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kurang lebih 1 bulan lamanya di tahun 1443 Hijriah, dan selepas itu merayakan hari raya Idul Fitri dan dilanjutkan dengan beberapa kegiatan diantaranya yaitu halal bihalal. Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah, sebelum kita menghadirkan narasumber kita yaitu Bapak Ustaz Muhammad Asriyadi SHD MTHI, seperti biasanya terlebih dahulu kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Dr. Andes Yunjung Jamaluddin. Tafadhal. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah, demikian tadi telah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Bapak Dr. Andes Yunjung Jamaluddin. Insya Allah bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, untuk selanjutnya alhamdulillah kita sudah tersambung dengan narasumber kita. Di ujung telepon sudah ada Bapak Ustaz Muhammad Asriyadi SHD MTHI. Beliau akan memberikan tausiah kurang lebih 7 menit. Ini terkait menggapai pribadi mabrur di bulan Syawal, tentunya di acara Titian Ilahi di episode 1079. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita mencoba kembali pendengar kaum muslimin dan muslimah untuk menghubungi narasumber kita, yaitu Bapak Ustaz Muhammad Asriyadi SHD MTHI. Insya Allah sekali lagi beliau akan memberikan tausiah di acara Titian Ilahi episode 1079. Ini terkait tentang menggapai pribadi mabrur di bulan Syawal, seperti apa tausiahnya. Dan kita informasikan untuk pendengar juga, Anda bisa dengarkan acara Titian Ilahi melalui channel YouTube RRI Makassar. Dan buat Anda juga silakan, kita akan berikan ruang untuk berpartisipasi sebentar di 2 layanan teleponnya kita untuk sore hari ini. Oke, kayaknya sudah tersambung dengan beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sudah terdengar? Halo. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Halo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah Pak Ustaz dengarkan suaranya Dewi di ujung telepon? Iya, waalaikumsalam. Iya. Ya, sangat jelas ini. Alhamdulillah Ustaz, gimana kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Kak Dewi? Alhamdulillah Dewi dalam keadaan sehat walafiat seperti Pak Ustaz ini. Alhamdulillah. Iya. Oke, Ustaz, kali ini di acara Titian Ilahi untuk episode 1079, Ustaz kami persilakan untuk memberikan tausiah ini terkait menggapai pribadi mabrur di bulan Syawal. Dan insya Allah kita juga buka layanan telepon sebentar ya Ustaz di 082133339440 atau di 081244239440 untuk menanggapi tausiah yang diberikan Ustaz Muhammad Asriyadi SHD MTHI. Tafadhal Ustaz. Silakan Ustaz. Halo Pak Ustaz. Ustaz, silakan tausiahnya. Iya. Apakah Ustaz masih mendengarkan suaranya Dewi di telepon? Halo. Baik, pendengar, kita masih berusaha untuk menghubungi Ustaz Muhammad Asriyadi SHD MTHI.
di program acara Titian Ilahi yang akan membawakan topik mengenai menggapai pribadi mabrur di bulan Syawal. Tausiahnya seperti apa? Dan tentunya sekali lagi buat Anda yang ingin menonton untuk acara Titian Ilahi, silakan buka channel YouTube RRI Makassar. Dan untuk para pendengar juga yang ingin berpartisipasi menelpon di acara Titian Ilahi, boleh di 0821 3333 9440 atau di 0812 4423 9440. Iya, assalamualaikum Ustaz. Halo Kak Dewi, saya Iya. mohon maaf. Iya, mungkin Waalaikumsalam Kak Dewi, luar biasa ini jaringan terputus-putus. oh terputus-putus ya Ustaz. Iya. Mungkin ya nggak apa-apa terputus-putus. Yang penting hati kita Tapi nggak sudah masuk terputus-putus Kak Dewi ya. ya, sudah masuk. Masya Allah. Oke, baik Ustaz Muhammad Asriyadi SHD MTHI, kami persilakan untuk memberikan tausiah ini terkait menggapai pribadi mabrur di bulan Syawal. Tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih Kak Dewi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin. Hadirin yang berbahagia, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun kita berada, semoga kita sehat walafiat untuk menjalankan seluruh aktivitas keseharian kita. Terkhusus luar biasa, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Kak Dewi. Iya. Dan kelihatannya Kak Dewi sekarang lagi sangat segar wajahnya ya. Semoga sehat walafiat selalu. Masya Allah, amin Iya. ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan sedikit sharing atau diskusi terkait dengan menjadi pribadi mabrur ya, atau menggapai pribadi mabrur. Yang biasanya kalau pribadi mabrur itu hanya orang-orang yang naik haji ya, yang biasa kita dengar ya. Iya. Orang naik haji yang mendapatkan predikat mabrur. Lantas bagaimana orang-orang yang tidak naik haji? Apakah mereka punya peluang menjadi orang yang mabrur atau bagaimana? Ya. Sehingga kita bisa semangat dalam melaksanakan aktivitas ibadah, bahwa ternyata bukan saja orang yang naik haji akan memperoleh predikat mabrur, ya. Kalau misalnya kita mau lihat apa sih definisi dari mabrur itu, tentu kita mengambil dari istilah bahasa Arab, ya. Di dalam kamus bahasa Arab itu dikatakan bahwa mabrur itu berasal dari kata barra yaburru barran, ya, yang artinya taat berbakti. Nah, berarti siapa di antara kita ini yang taat berbakti, maka secara otomatis dialah orang yang berpeluang mendapatkan predikat mabrur itu. Ya, dalam puasa selama sebulan penuh tentu tidak boleh kita sia-siakan. Agar supaya kita memperoleh barokah mabrurnya puasa, tentu harus ada ibadah yang secara kontinu, ibadah yang secara berkelanjutan yang akan kita lakukan di bulan Syawal ini. Nah, misalnya sebelum bulan suci Ramadan mungkin kadang kita mengucapkan kalimat-kalimat yang biadab, perilaku yang tidak beradab. Tetapi ketika memasuki bulan suci Ramadan hingga melewati bulan suci Ramadan, kita menjadi pribadi yang semakin beradab. Mungkin pernah ada kata-kata yang terlontar dari mulut kita menyakiti telinga tetangga kita, menyakiti hati atau perasaan tetangga-tetangga kita. Tetapi dengan bulan suci Ramadan kita lalui dengan luar biasa. Di Ramadan kita tahan-tahan untuk caci maki, kita tahan untuk gosip. Melewati bulan suci Ramadan kita mampu istiqomah untuk tidak menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga
kalau istiqomah tersebut senantiasa menjadi nilai yang kita hidupkan di dalam aktivitas keseharian kita, maka mabrurlah puasa kita. Maka mabrurlah ibadah-ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Hadirin yang berbahagia, ketika umat Islam pernah melakukan hal-hal yang gaduh, yang dimana hal tersebut mungkin pernah dalam tanda kutip saling membenci atau saling baku bombe, di dalam bulan suci Ramadan berlatih untuk saling memaafkan, menggapai predikat sebagai orang yang bertakwa. Amalan apa yang rutin dilakukan di bulan suci Ramadan, itulah yang mesti kita jaga setelah melewati bulan suci Ramadan. Di Ramadan kita puasa selama 29 sampai 30 hari. Di Ramadan kita bersedekah. Di Ramadan kita saling memaafkan antara yang satu dengan yang lainnya. Toh ketika melewati bulan suci Ramadan, maka tetap kita akan melaksanakan puasa. Tetapi tentu bukan lagi puasa Ramadan, ya. Kita berpuasa Syawal 6 hari, kemudian kita berpuasa Senin dan Kamis, kita berpuasa juga di Ayyamul Bid, ya. Puasa 13, 14, dan 15 setiap bulannya. Kalau itu rutin kita lakukan, insya Allah terjagalah amaliyah puasa kita, maka peluang kita mendapatkan predikat yang taat berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang taat berbakti kepada Allah, wa ati'ullaha wa ati'ur rasulah la'allakum turhamun. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasulullah, maka merekalah orang yang mendapatkan rahmat. Merekalah orang yang mendapatkan kasih sayangnya Allah. Kalau itu istiqomah kita lakukan, maka sangat berpeluang predikat sebagai orang yang mabrur, insya Allah itu akan kita dapatkan. Kemudian hadirin yang berbahagia, para pemirsa, para pendengar RRI dimanapun kita berada, kita harus meningkatkan level syukur kita, ya. Yang dulu mungkin sudah sering kita bahas bahwa syukur itu bukan hanya sebatas mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Kalau kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bisa saja itu bukan syukur, tetapi itu bisa masuk dalam istilah tahmid, ya. Jadi alhamdulillah itu menurut ulama kita, terutama ulama tasawuf, itu mengatakan bahwa itu belum syukur, ya. Yang mana dimaksud syukur? Syukur itu ketika mendapatkan nikmat dari Allah dia berbagi. Ketika mendapatkan kebahagiaan, dapat gaji atau naik gajinya, dia mentraktir, ya. Jadi salah satu bukti syukur itu ketika kita punya nikmat dari Allah lebih, kita berbagi kepada saudara-saudara kita. Ya, tapi kalau misalnya kita punya rezeki yang berlebih, lalu kita tidak berbagi, itu tidak syukur, itu kikir namanya. Ya, jangan sampai kikir galam pupujang batang, hati jangan, ya. Nah, sehingga ulama kita mengatakan syukur ketika Anda punya nikmat, Anda berbagi. Tapi perlu naik level menjadi abdan syakura. Istilahnya syakur. Apa itu syakur? Level di atasnya syukur. Ya, tetap syukur tetapi level tingkat tinggi. Yang mana dibilang syakur? Kalau dia mendapatkan cobaan dari Allah, dia mendapatkan ujian dari Allah, kemudian dia bersabar. Dia mendapatkan penyakit ataukah penderitaan yang dimana sumbernya dari Allah, dia tetap bersabar dan mengerti bahwa ini adalah ujian dan cobaan bagiku dari Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita sudah sampai pada level tersebut, maka kita sudah masuk sebagian orang yang mendapatkan predikat abdan syakura. Ketika Aisyah ditanya oleh Nabi, wahai Rasulullah, kenapa engkau masih taat ibadah? Kenapa di siang harinya luar biasa ibadahmu, dan di malam harinya lebih luar biasa lagi cara beribadah yang engkau lakukan, wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, afalan akuna abdan syakura. Tidakkah aku
menjadi sebagian orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi jamaah yang bahagia, para hadirin, para pendengar dimanapun kita berada, kita bagaimanapun aktivitas dan kesibukan duniawi kita, sempatkanlah diri kita untuk istiqomah berada di jalan Allah dan istiqomah beribadah. Banyak istiqomah dan kurangi istirahat. Kalau kita istiqomah di jalan ibadah, secara otomatis itu adalah jalan kita menuju syakur. Namun ternyata jamaah yang berbahagia, tidak semuanya indah ini kehidupan. Ya, terkadang ada suka, besok-besok ada duka. Terkadang ada senang, besok-besok ada sedih. Lantas bagaimana caranya atau strategi yang perlu kita lakukan agar kita semua bisa melewatinya, ya? Tidak mampu melewati saat kita senang, juga mampu melewati saat kita sedih, mampu melewatinya saat kita bahagia, dan mampu melewatinya saat kita dilanda sesuatu yang tidak membahagiakan. Caranya seperti apa? Caranya adalah miliki yang namanya sikap atau sifat qanaah. Ya, apa itu sikap qanaah? Ya, qanaah itu adalah warda bima qasamallahu lakum. Ridho terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Dia selalu ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Dia bukannya marah-marah, apalagi misalnya merro-merro. Ya, apa itu qanaah? Qanaah itu adalah sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil atau kinerja yang telah dilakukannya, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan selalu merasa kurang. Ya, jadi kita ini tidak boleh merasa kurang, kita ini tidak boleh merasa tidak puas. Ya, apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, syukuri. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, berterima kasih. Kenapa? Karena itu sudah menjadi ketentuan yang diberikan Allah kepada kita. Dan siapa orang yang memiliki sifat qanaah, maka secara otomatis memiliki pendirian bahwa apa yang diperolehnya atau apa yang didirikannya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi mari kita menghiasi aktivitas-aktivitas kita dengan pribadi qanaah. Mari kita hiasi bulan Syawal kita dengan berusaha menghidupkan nilai-nilai qanaah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, bagaimana mengukur qanaah? Ada orang yang naik jabatan, yang harapannya ketika naik jabatan harusnya mobil dinasnya itu adalah Pajero. Akan tetapi yang diberikan fasilitas Avanza. Ya. Kalau dia marah-marah pada saat itu, dia tidak qanaah. Ya, tapi kalau qanaah apa? Warda bima qasamallahu lakum. Dia ridho terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Dia dapat jabatan, mendapatkan rumah dinas. Rumah dinas yang diharapkannya adalah tingkat 2 dan ada kolam renangnya. Tetapi ternyata yang diterimanya rumahnya cuma tingkat 1, bahkan garasinya sempit. Itu kalau kita terima dengan apa adanya, bukan ada apanya, maka insya Allah itu adalah sifat qanaah yang kita jaga. Sehingga apapun yang kita dapatkan, berterima kasih kepada Allah, karena itu sudah ketentuannya. Kita bekerja, kemudian pekerjaan kita misalnya gajinya cuma 3 juta, ya, gajinya 3 juta. Lantas dia sudah tahu bahwa gaji 3 juta. Tiba-tiba ketika dia bekerja, maksimal bekerja, dikasih gaji 3 juta. Lalu dia tidak puas. Padahal dia sendiri yang minta jabatan atau minta pekerjaan tersebut, yang tahu standar gajinya 3 juta. Kalau mau dapat gaji 3 juta, pengeluaran 5 juta, tentu itu akan bunuh diri. Ya, makanya kita harus mengatur diri kita bagaimana mensyukuri apa yang ada. Ya, kalau misalnya gaji tak 3 juta, mensyukuri 3 juta, insya Allah disyukuri itu Allah akan tambah. Tapi kalau bertanya THR,
ya jangan sampai nanti mendapatkan hukuman dipecat sama bos. Tapi sudah lewat masa THR ya. Lewat nih Pak Ustaz. Ya, sudah lewat masa THR ya. Iya. Jadi sudah bukan lagi tunjangan hari raya ya. Jangan sampai dapat tendangan hari raya. Iya. Iya, jadi hadirin yang berbahagia, mari kita hiasi diri kita dan miliki yang namanya sikap qanaah di dalam seluruh aktivitas kita. Bagaimana qanaah dalam berkeluarga? Ya, tentu dalam hubungan suami istri itu tidak akan ada yang sempurna. Kalau ada orang yang merasa bahwa sebelum dia menikah menemukan sosok wanita atau suami yang sangat sempurna, pas sudah menikah baru malam pertama, malam kedua, malam ketiga sudah didapat, baru keluar sifat aslinya. Ya. Bagaimana caranya qanaah? Kalau memang ada perbedaan di persoalan sifat dasar, terima, tidak usah jadi masalah. Apalagi mempertentangkan persoalan-persoalan kecil. Tentu di dalam keluarga itu bisa saja memang ada masalah-masalah yang terjadi, tapi kalau kita saling mengerti dan memahami satu sama lain, menerima kekurangan antara satu dengan yang lainnya, maka insya Allah kita akan terlahir menjadi pribadi yang mampu memiliki yang namanya sikap qanaah karena menerima apa yang sudah ditakdirkan Allah dan menerima apapun pilihan yang telah kita pilih sesuai dengan koridor kehidupan kita masing-masing. Alangkah indahnya kalau sikap qanaah ini kita jaga di dalam kehidupan kita supaya kita selalu menjadi pribadi yang bersyukur, kita akan menjadi pribadi yang insya Allah kehadirannya disyukuri dan kepergiannya dirindukan. Itu mungkin Kak Dewi yang menjadi pengantar kita pada kesempatan sore hari ini. Saya kembalikan kepada Kak Dewi. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Asriyadi SHD MTHI dan sudah memberikan tausiah ini terkait menggapai pribadi mabrur di bulan Syawal. Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah, silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi di acara Titian Ilahi boleh untuk bertanya di 0821 33 9440 atau di 0812 4423 9440. Baik, Ustaz, kita terima telepon dulu Pak Ustaz ya. Halo, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini Bapak? Abdullah Sewang di Makassar. Iya, Pak Abdullah Deng Sewang di Makassar. Silakan Pak Sewang langsung dengan Ustaznya. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Iya. Ini kalau kita salam jauh, maaf jauh. Contohnya, maaf lahir dan batin tapi lewat telepon. Apa itu Allah membenarkan dan bisa memabrurkan? Iya. Kedua, apa sanksi orang dermawan tapi dia kikir galang, paku jambatan? Iya. Padahal dia orang berharta tapi kikir ki. Apa sanksinya dari Allah Subhanahu wa taala? Sekian dan terima kasih itu. Saya minta keterangannya dari Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini langsung dijawab atau mungkin kita tampung dulu 2 penelpon atau 3 penelpon, Ustaz? Langsung jawab. Oh ya, boleh ditampung dulu. Oke, baik. Kalau mau ditampung silakan. Iya, kita tampung dulu pertanyaan dari Pak Sewang yang ada di Faisal Makassar ya. Kita terima telepon lagi. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini dengan Bapak? Zul di Makassar. Siapa? Dengan Zul. Oke, dengan Sul di Makassar. Langsung aja Sul dengan Ustaznya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ini pertanyaan saya. Kecil kayaknya suaranya nih Kak, boleh dibantu nanti nih. Zul, kalau bisa kasih keras sedikit suara tak ini biar kedengaran jelas dengan Iya, Pak Ustaz. apakah bisakah kita berpuasa Syawal kalau misalnya seseorang belum membayar utang, misalnya perempuan begitu atau orang yang habis sakit. Kemudian pertanyaan kedua, apakah orang yang mengeluh dengan penyakit yang diderita yang merupakan cobaan itu termasuk orang yang tidak bersyukur? Itu pertanyaannya, Ustaz. Iya, apakah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Sul yang ada di Makassar atas partisipasinya. Kita masih terima telepon lagi, satu penelpon sebelum Ustaz menjawab beberapa pertanyaan dari para pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Ini Muhammad Nurfan di Limbung. Kalau bisa radio monitornya dikasih kecil sedikit dulu volume radionya, atau mungkin agak menjauh dari radio monitornya biar komunikasi kita lancar. Iya. Iya, Mas. Ya, Dengan siapa tadi? Pak Muhammad Nur di Limbung. Pak Muhammad Nur di Limbung. Oke, langsung saja Pak Muhammad Nur. Pertanyaannya. Iya. Ini kan Ramadan sudah berlalu. Nah, ini di dalam Ramadan ini biasa dibahas masalah iman. Ini kurang jelas suaranya seperti apa ini. Kalau bisa agak menjauh sedikit juga dari gagang teleponnya biar ini jelas ya pertanyaannya. Iya, halo, langsung Ya, saja. halo. Iya, oke. Pertanyaannya? Ya, begini Ustaz. Ini kan apa? Tolong jelaskan menjadi imam. Suaranya putus-putus ini Pak Muhammad Nur. Iya, kenapa nih? Tolong jelaskan. Ya, halo. Iya, oke. Lanjut, tolong jelaskan apa ini? Ini Ustaz, mengenai ciri-ciri jadi imam atau menjadi pemimpin salat. Ciri-ciri jadi imam dalam sholat. Ya, persyaratan salat syarat imam. Iya. Halo. Syarat Oh, syarat-syarat jadi imam ya dalam sholat. iya. Oke, Itu baik. saja. Terima kasih Pak Muhammad Nur yang ada di Limbung. Assalamualaikum. Ini Pak Ustaz, komunikasi kita juga kurang jelas ya dari Bapak Muhammad Nur, tapi nggak apa-apa, kita sudah bisa tangkap pertanyaannya. Ya udah kalau gitu Pak Ustaz, ini dari Pak Sewang di Faisal Ustaz. Ini ada 2 pertanyaan. Yaitu Siap. Bisa diulang dulu? permohonan maaf Kalau dari yang- jauh atau lewat telepon. Apa itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini Ustaz? Oke, baik. Halo Ustaz. Ya. Masuk Jika toh? Ada Ji? Halo. Halo, terputus lagi ya? Oh iya, oke. Aman ya? Aman. Oke, Oke, permohonan baik. maaf jauh ya atau lewat telepon, kira-kira ya Ustaz, ini apa diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tafadhal Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya Pak Abdullah Sewang luar biasa ya. Iya, Tadi iya. ada 2. Iya, Maaf-maafan melalui telepon. Heeh. Dan yang kedua adalah Sanksi dermawan. iya, pikir dalam buku jembatan. Ya, Iya, Ustaz. melihat kondisi kita sekarang yang tentunya tidak saling berjauhan, tidak saling berdekatan, Iya. tentu harus menggunakan bantuan media, ya. Apalagi misalnya kalau pandemi dan lain sebagainya, ya tentu kita harus dibantu dengan media chat dan lain sebagainya. Iya. Yang tentunya ini menjadi jalur alternatif ya. Kalau misalnya memang toh kita tidak bisa bertemu secara langsung, gunakan fasilitas yang ada. Karena tidakkah fasilitas yang ada itu apa istilahnya, yang mewakili diri kita, dan kalau bisa bisa menggunakan hal yang terdekat. Palingan misalnya kita menggunakan video call dan lain sebagainya supaya kita saling memperhatikan raut muka satu sama lain. Iya. Ya, yang susahnya itu kalau misalnya kita merasa punya salah lalu tidak mau cari jalan untuk saling meminta maaf, ya. Kalau dulu mungkin orang bisa gunakan surat, ya. Kalau susah sekali untuk ketemu, baru tahu alamat tapi tidak bisa bersua dengan wajah. Intinya begini, kalau kita punya salah sama Allah, minta maaf langsung kepada Allah. Kalau kita punya salah kepada sesama manusia, minta langsung kepada sesama manusia. Caranya apa? Ya tentu cara yang pertama ketemu secara langsung, dan yang kedua adalah tentunya kita harus
berusaha kalau tidak bisa bertemu secara langsung, gunakan fasilitas yang ada. Saya kira Allah akan maafkan kita kalau betul-betul itu diketahui dari diri kita, yang dimana permohonan maaf itu secara tulus kita ucapkan dari diri kita satu sama lain, ya. Iya, Ustaz. Jadi kalau ditanyakan apakah diijabah oleh Allah, diridhoi oleh Allah, itu diridhoi dengan alternatif yang kita punya. Ya, tapi jangan bilang begini, kita yang minta maaf tapi orang lain yang wakili misalnya, ya. Jadi misalnya ada permohonan maaf, ada kesalahan sama si Anu, tolong wakili Kak minta maaf, itu enggak boleh, ya. Kita secara langsung dan gunakan media tak secara langsung. Kalau perlu nomor tak tetap kita pakai misalnya, ya, mau video call langsung sama dia atau seperti apa, supaya apa, sudah tidak ada lagi dusta di antara kita. Khawatirnya nanti kalau orang lain jangan sampai tambah-tambahin, ya, betul, ya, jangan Ustaz. sampai nagol lain misalnya atau kamu dan lain sebagainya, itu bahaya, ya. Tapi kalau kita secara tulus, secara tulus apa istilahnya? Kalau secara tulus kita yang minta maaf dengan alternatif media apapun yang kita punya, saya kira itu sah-sah saja, ya. Jadi intinya ada kesalahan cepat minta maaf, ya. Fa'fu anhum dan wastaghfir lahum. Saling memaafkan dan saling memohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sikap kikir itu adalah jangankan Allah benci, orang kikir saja, sesama orang kikir itu saling tidak suka. Iya, benar, Pak Ustaz. Orang yang punya sikap kikir dengan orang kikir lainnya itu saya yakin tidak akan saling suka. Kenapa? Itu perlu menjadi hal yang kita hilangkan di dalam diri kita, karena fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam fa'du min haulik. Lalu apa kuncinya? Fa'fu anhum dan wastaghfir lahum. Seandainya bukan karena rahmat Allah, hati kalian tidak akan mungkin berlemah lembut. Siapa yang hatinya keras dan berlaku kasar, lam fa'du min haulik. Tidak ada orang yang mau mendekat, ya. Jadi upayakan kita berusaha untuk tidak membuat hati kita keras. Kita berusaha tidak, apa istilahnya ya, tidak menjadikan hati kita ini keras. Ya, benar. Ya, supaya apa? Supaya ada penerimaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa yang punya hati keras, siapa yang punya kata-kata kasar, ya, sama tadi di garis bawahi, siapa yang kikir galam paku jembatan, maka dia akan dijauhi oleh orang lain. Kita sebagai manusia, makhluk sosial, harus saling terbuka, menerima dan memberi, ya. Berikan sesuatu yang kita sanggupi dan jangan terlalu suka meminta ketika ada kebutuhan. Betul. Prinsip di dalam Islam, yadul ulya khairum minan yadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Benar. Ya, itu Kak Dewi. Baik, untuk selanjutnya ini dari pendengar kita, penelpon kita yaitu Zul di Makassar. Nah, ini terkait dengan bisakah berpuasa Syawal tapi belum bayar utang di bulan suci Ramadan? Ini terutama para wanita ya Pak Ustaz. Ini kan para wanita biasanya ada yang berhalangan, ada juga mungkin bisa dikatakan bukan wanita juga, tapi para kaum Adam juga ini yang lagi kurang sehat, misalkan sakit gitu Ustaz. Nah, ini seperti apa ini? Apakah bisa berpuasa di bulan Syawal? Oke, baik ya. Jadi ini adalah pertanyaan memang yang mayoritas ditanyakan ketika memasuki bulan Syawal ya. Iya. Banyak tentu kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat, terutama yang perempuan ya, terutama yang perempuan itu tentu membutuhkan sekali jawaban-jawaban seperti ini. Iya. Ya. Dari itu coba kita lihat penjelasan dari ulama kita ya. Misalnya ulama kita memberikan pandangan bahwa ada yang mengatakan
mengatakan satu, yang pertama mengatakan harus menyelesaikan dulu. Pandangan pertama bahwa harus menyelesaikan dulu, ya. Iya. Kenapa harus diselesaikan dulu? Karena orang-orang yang memiliki utang puasa Ramadan dianjurkan untuk mengqada segera hutang puasanya. Iya, seperti itu ya Ustaz ya. Oke. Ya, Iya, Ustaz. Halo, Ustaz. Iya, ini komunikasi kita terputus-putus lagi nih, Ustaz. Iya, halo. Halo, Ustaz. halo. Oke, Nggak, Mas? silakan. Ini Oh, putus sorry. lagi. Heeh. Oke, Oh, bisa terputus tadi. dilanjut Mungkin lagi kan ya. Oke, tadi cuaca sempat anu. terputus yang harus mengkada dulu puasanya. Oke, silakan Ya, lanjut lagi, Ustaz. itu harus mengqada dulu ya. Kenapa harus mengqada dulu? Karena ada petunjuk dari kitab Al-Khatib Asy-Syarbini ya, mengatakan bahwa kalau seseorang berpuasa Nasar atau berpuasa lain di bulan Syawal, apakah mendapat keutamaan sunnah puasa Syawal atau tidak? Ya, di sini dikatakan bahwa saya tidak melihat seorang ulama berpendapat demikian, tetapi secara zahir dapat, ya. Iya. Nah, tetapi memang ia tidak mendapatkan pahala yang dimaksud, khususnya luput puasa Ramadan dan mengqadanya di bulan Syawal, karena puasanya tidak memenuhi kriteria yang dimaksud. Sehingga ulama mengatakan bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa kondisi itu dianjurkan berpuasa 6 hari di bulan Zulqa'dah sebagaimana qada di puasa Syawal. Ya, jadi intinya bahwa selesaikan dulu hutang puasa tak, lalu tunaikan puasa Syawal tak. Kalau kita merujuk lagi ke dalam hadis kan mengatakan innamal a'malu binniyat. Ya, segala amalan itu dimulai dari niatnya. Jadi kalau kita berbicara tentang niat itu, niat sesuai dengan standar yang dilakukan. Kan tidak mungkin kita melakukan satu amalan, satu niat, kemudian sekaligus juga melakukan dua aplikasi perlakuan. Ya, tidak boleh diistilahkan puasa itu seperti satu kali mendayung, dua laut yang terlampaui ya, satu kali mendaki dua gunung yang terlampaui. Nah, betul. Jadi selesaikan dulu satu, baru yang satu lagi. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa boleh satu amalan di dua niat satu amalan. Nah, ya tapi ini mungkin saya kira kurang afdal ya. Kita masa berniat mengqada puasa sekaligus juga untuk berniat berpuasa Syawal. Kan kalau hitungannya 36 ya, anggaplah 36. Berarti 6 puasa Syawal. Nah, kalau tidak cukup, otomatis kan tidak sempurna target pahala yang kita cari, ya. Sedangkan 360 hari itu sama pahala yang kita lakukan ketika berpuasa Ramadan 30 hari, kemudian menambah 6 Syawal, maka dikategorisasikan oleh ulama kita sama puasanya seperti berpuasa setahun penuh. Iya. Itu Kak jawaban dari yang kedua. Baik. Untuk yang selanjutnya ini masih dari Sul di Makassar. Ini mengeluh. Apakah mengeluh itu termasuk tidak bersyukur? Ya. Baik. Mengeluh itu adalah sikap yang perlu kita jauhi. Kalau kita mengatakan dia tidak bersyukur, mungkin dia bersyukur, tetapi syukurnya tidak sempurna karena diawali dengan keluhan, ya. Iya. Ya, dikatakan di dalam Al-Qur'an bahwa wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersedih, janganlah kamu berkeluh kesah, janganlah kamu berputus asa sedang engkau mengetahui dan engkau adalah orang mukmin. Ya, jadi orang mukmin itu harus menjauhkan dirinya dari sifat keluh kesah. Harus menjauhkan dirinya dari sifat mengeluh. Kenapa? Karena kalau kita punya sikap atau sifat selalu mengeluh, maka tentu loyo kalau melakukan sesuatu. Kita tidak bersemangat ketika melakukan sesuatu. Kita tidak bergairah ketika melakukan sesuatu. Makanya apapun yang kita ingin lakukan, upayakan bukan keluhan yang muncul,
bukan keluhan yang lahir, tetapi syukur yang lahir. Makanya tadi kenapa dikategorisasikan miliki sifat qanaah. Kenapa kita punya sifat qanaah? Supaya ridho dulu baru melakukan sesuatu. Bukan menilai dulu baru ingin melakukan pekerjaan. Jadi jangan minta upah dulu sebelum bekerja, tetapi bekerja dulu, nanti setelah bekerja baru upah itu diberikan kepada kita. Itu Kak. Oke, baik. Ini pertanyaan yang terakhir ini, Ustaz, dari Bapak Muhammad Nur yang ada di Limbung ini tentang tolong jelaskan syarat-syarat jadi imam sholat. Nah, ini melenceng dari topik kita, tapi nggak apa-apa ya, Ustaz ya, bisa diberikan penjelasan. Tafadhal, Ustaz. Baik, terima kasih Kak ya. Jadi imam sholat itu ciri-cirinya minimal 8 ya. Atau syaratnya minimal 8 ya. Siap. Ya, syarat-syaratnya minimal 8 ya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuammul qauma aqra'uhum li kitabillah ya. Jadi yang mengimami suatu kaum itu hendaknya yang paling baik bacaan kitab Al-Qur'annya. Jika di antara mereka itu sama, maka hendaklah yang paling tahu tentang sunnah. Dan apabila di antara mereka sama pengetahuannya tentang sunnah, hendaklah yang paling dahulu berhijrah. Dan apabila di antara mereka sama dalam berhijrah, maka hendaklah yang paling dulu masuk Islam. Dalam riwayat lain dikatakan yang paling tua usianya, jadi janganlah seorang maju menjadi imam kalau di tempat kekuasaan orang lain, dan jangan duduk di rumah orang lain di kursi khusus milik tersebut kecuali diizinkan olehnya. Maksudnya apa? Dari pendapat fikih Imam Mazhab di jilid 2 karya Syekh Abdurrahman Al-Juzairi ya, menjelaskan terkait dengan imam sholat itu tadi, yang tadi mungkin disebutkan 4, tetapi di sini adalah dibahasakan 8 syaratnya. Pertama, beragama Islam. Ya, kedua, balik. Yang ketiga, berjenis kelamin laki-laki. Ya. Yang keempat, berakal sehat. Ya. Selanjutnya, yang kelima adalah mampu membaca. Ada yang mengatakan bagus atau baik bacaan Al-Qur'annya. Yang keenam, bebas dari hadas kecil dan besar. Yang ketujuh, bebas dari pelat lidah. Maksudnya ini pelat lidah ini fasih bacaannya. Ya, bukan, mohon maaf ya, mungkin biasanya ada cadel ya. Itu mungkin tidak diperkenankan ketika masih ada orang yang fasih. Dan yang ke-8 dia bukan makmum. Ya, kalau itu ya tentunya makmum itu bukan imam. Namun Ustaz, ini terkadang ada dalam satu keluarga ya, bisa dikatakan anak dan mama. Nah, ini tapi terkadang si anaknya ini kan anaknya belum balik gitu, tapi mau menjadi imam seperti itu. Nah, jadi yang jadi makmumnya itu adalah orang tuanya alias mamanya. Nah, kira-kira itu sah tidak ya, Ustaz? Ya, kalau memang dia walaupun dia belum balik misalnya, tetapi fasih bacaan Al-Qur'annya, mungkin anak ini hafal Quran ya. Mungkin anak hafal Quran dan dia belum balik, cuma dia sudah tahu syarat-syaratnya menjadi imam, tidak masalah. Iya. Tapi kecuali kalau misalnya anak-anak dia belum mumpuni persoalan pemahaman agama, bisa saja ibunya yang silakan jadi imam. Oh iya. Ya, tapi biasa ngotot yang namanya anak kecil ya, anak kelas 1 misalkan ya. Ini kan biasa ngotot seperti itu. Susah juga ya Ustaz ya. Ya, itulah intinya. Kalau memang dia kalau kan salah satu syarat tadi balik ya. Tetapi ini balik persyaratan ketika banyak orang. Ya. Ketika di dalam rumah toh anak kita masukkan di dalam pesantren misalnya, dia sudah tahu tentang ilmu agama walaupun dia tidak balik, persilakan. Tapi kalau memang anak-anak masih pulu-pulu dalam tanda kutip, belum tahu persoalan agama, ya tahan-tahan dulu. Inilah peran kita sebagai al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kita perlu mendidiknya dulu. Baik, Ustaz, ini kita kayaknya udah dibatasi oleh waktu ya, Pak Ustaz. Ini masih banyak penelpon kita, tapi kita sudah di ujung perjumpaan kita di acara Titian Ilahi. Namun terakhir ini apa yang ingin disampaikan untuk
pendengar, silakan ini terkait dengan topik kita. Ada tambahannya mungkin, terus dilanjutkan dengan doa. Tafadhal Ustaz. Baik Kak Dewi, terima kasih. Para pendengar yang berbahagia, di bulan Syawal ini mari kita tetap eksis melakukan amaliyah-amaliyah terbaik. Ya, jangan tunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran dan mengkaji tentang agama, tetapi luangkanlah waktu kita untuk belajar Al-Quran, belajar agama dan mengkaji agama. Terutama misalnya luangkan waktu kita siaran-siaran seperti ini. Siapapun guru kita yang menyampaikan dakwah di RRI melalui siaran apapun, terutama dalam Pro 1 itu, sisihkan waktu kita untuk mendengar, lalu untuk mengamalkan ilmu kebaikan yang kita punya. Lalu di bulan suci, di bulan Syawal ini, mari kita berusaha menghidupkan sikap qanaah di dalam kehidupan kita, supaya ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, upayakan kita menjadi orang yang ridho, bukan menjadi orang yang marah-marah, apalagi menjadi orang yang moro-moro. Mari buka pintu maaf dan saling memberikan maaf antara satu dengan yang lainnya. Kemudian berusahalah mendapatkan predikat mabrur. Yang manakah predikat mabrur itu? Kalau dulunya pernah kita tidak beradab, menjadi orang yang beradab. Dulunya pernah menjadi orang yang biadab, tapi sekarang kita menjadi orang yang beradab. Maka itulah esensi mabrur yang akan kita raih. Kemudian jamaah yang berbahagia, mari kita saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya agar supaya Allah meridhoi seluruh perjuangan kita. Dari itu, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, izinkan saya memimpin doa, semoga kita bisa mengamininya, dan semoga dengan amin kita itu Allah senantiasa lembutkan hati kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Dewi, terima kasih para pendengar yang berbahagia, para kru RRI Pro 1 dimanapun kita berada. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustaz, terima kasih juga. Kita tuntaskan sampai sini kebersamaan kita Pak Ustaz. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam Kak Dewi. Saya izin live. Siap. Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita di acara Titian Ilahi.